Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah meliputi semua makhluk ciptaannya. Kasih sayang Allah meliputi semua ciptaannya. Tidak ada yang luput dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk hidup dirahmatinya, sekalipun itu hewan yang najis, hewan yang haram, dan manusia yang tidak beriman sekalipun. Orang yang taat menjalankan perintah dan taat menjauhi larangan Allah dengan kesadaran dan niat ta'abud merupakan definisi dari orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa sudah jelas akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan jika Allah telah ridho kepada hambanya, maka Allah akan menyayangi dan merahmatinya. Orang yang bertakwa sudah jelas akan mendapatkan rahmatnya Allah. Namun orang-orang yang dilatar belakangi dengan masa lalu yang pahit, terjerumus pada lembah dosa yang besar, juga masih punya kesempatan mendapatkan rahmatnya Allah. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ampunan Allah terbuka lebar dan luas, namun bukan berarti luasnya ampunan Allah untuk dijadikan sebagai pijakan untuk terus berbuat mungkar. Luasnya dan terbukanya ampunan Allah harus dijadikan kesempatan bagi setiap insan, mumpung masih terbuka, dan segeralah bertaubat sebelum pintu ampunan itu ditutup. Setiap hamba punya masa lalunya masing-masing. Setiap hamba juga tidak luput dari dosa, baik besar maupun kecil, atas perbuatannya masing-masing. Pelacur, pezina, pembunuh, dan perbuatan dosa besar lainnya masih punya kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah pelacur yang masuk surga atas keikhlasannya dalam menolong seekor anjing yang kehausan. Dikisahkan dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya dan dengan penutup kepalanya, lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3321, Muslim nomor 2245. Istilah al-mumisah dalam hadis disebutkan maknanya dalam lisanul Arab. Wanita mumis atau mumisah artinya wanita ahli maksiat, pezina yang menggoda orang-orang yang menginginkannya. Namun dalam riwayat lain, subjek dalam kisah tersebut adalah seorang lelaki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki berjalan di sebuah jalan. Dia merasa sangat kehausan. Lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur, lalu meminum airnya lalu keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilati debu karena kehausan. Lelaki tersebut berkata, anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan. Lalu dia turun lagi ke dalam sumur dan memenuhinya alas kakinya dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar bisa naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun memberi balasan pahala baginya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami? Rasulullah SAW menjawab, tentu setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa ada pahalanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6009, Muslim nomor 2244. Dua hadis di atas menyebutkan peristiwa yang hampir sama, namun pelakunya berbeda. Tidak berarti hadis-hadis ini mutadrib atau inkonsisten, karena bisa jadi kedua hadis ini memang menyebutkan dua kejadian yang berbeda tempat, waktu, dan pelakunya. Dan dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih Muslim. Maka kedua hadis ini sahih. Hikmah dari kisah tersebut, seburuk apapun masa lalumu, sebesar apapun dosa yang telah diperbuat olehmu, janganlah putus asa dan merasa sangat hina. Percayalah, ampunan Allah itu nyata terbuka, asalkan mau bertobat dan tutupi perbuatannya dengan perbuatan yang baik, serta ikhlas dalam menjalankannya. Di dalam memperlakukan hambanya, seburuk apapun dia, Allah mendahulukan sifat rahmatnya dari murkanya. Sebab itu, Allah tidak pernah bosan memberi ampunan kepada hambanya yang telah bermaksiat. Bahkan ketika seorang hamba itu berulang kali bersalah,
dan berulang kali pula bertaubat, Allah menyatakan Dia tidak akan pernah bosan menerima taubat hambanya sampai hamba tersebut yang bosan bertaubat. Karena sifat kasih sayang ini adalah sifat Allah yang paling banyak diperintahkan untuk disebut dan diingat, maka manusia pun diperintahkan untuk berkasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Banyak hadis yang mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki sifat rahmat ini. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, siapa yang tidak menyayangi manusia tidak akan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini bahkan tidak menyebut manusia yang beriman saja, tetapi manusia secara keseluruhan. Ada redaksi hadis lain yang tidak menyebutkan maf'ul atau objek kasih sayang, sehingga Rasulullah hanya mengatakan bahwa siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia juga tidak akan dirahmati. Ada pula hadis lain yang menyatakan bahwa barang siapa tidak menyayangi penduduk bumi, maka ia tidak akan disayangi oleh yang di langit. Menjawab kerancuan kisah pelacur masuk surga. Setelah kita mengetahui bahwa hadis tentang kisah pelacur masuk surga tersebut sahih, maka yang tersisa adalah bagaimana memahami hadis ini dengan benar. Yang nanti kita akan ketahui bahwa hadis ini sama sekali tidak menunjukkan seseorang boleh berbuat maksiat dan meninggalkan ajaran agama, semuanya kemudian ia bisa masuk surga. Kita akan jelaskan dalam beberapa poin. Yang pertama, orang mukmin yang mati dalam keadaan membawa dosa besar. Orang yang mati dalam keadaan masih memiliki iman dalam hatinya, kemudian ia mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka statusnya tahtal masyiah. Artinya, nasibnya di akhirat tergantung kehendak Allah Ta'ala. Bisa jadi Allah ampuni dia, bisa jadi Allah azab dia, selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Allah Ta'ala juga berfirman, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 129. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka akan Allah ampuni dosanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Adapun yang tidak akan diampuni adalah yang berbuat kesyirikan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang masih memiliki iman seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Imam Ahmad bin Hambal rahimakumullah mengatakan, siapa saja yang bertemu Allah dalam keadaan masih terus-menerus melakukan dosa dan belum bertaubat darinya, yang dosa tersebut membuat dia berhak untuk diazab, maka perkaranya tergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Allah ingin, maka Allah azab dia. Jika Allah ingin, maka Allah akan ampuni dia. Ushulus Sunnah nomor 26. Jadi hadis di atas adalah dalil bahwa pelaku dosa besar bisa jadi akan diampuni oleh Allah. Al-Mullah Ali Al-Qari rahimakumullah menjelaskan, Ibnul Malak mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalil tentang bisa diampuninya pelaku dosa besar, dan ini adalah mazhab Ahlus Sunnah. Miqatul Mafat halaman 4 nomor 1339. Kesimpulannya, pezina yang belum bertaubat dari dosa zina memang bisa jadi Allah akan ampuni dia, kemudian ia masuk surga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Namun ini tidak berlaku untuk semua pezina, karena Allah katakan, yang artinya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Lebih lagi, jika pezina itu bertaubat dari perbuatan zinanya, maka tentu ia sangat diharapkan bisa menjadi penghuni surga. Jika ini dipahami, maka tidak ada kerancuan lagi dalam memahami hadis di atas. Yang kedua, hadis ini memotivasi untuk tidak putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, maksimalnya mereka memaknai bahwa kita tidak putus asa terhadap ampunan dan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa, pintu ampunan Allah tetap terbuka lebar selama kita mau bertaubat. Ibnu Mulakir rahimakumullah menjelaskan, hadis ini adalah dalil tentang tetap diterimanya amalan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, dan bahwasanya Allah memaafkan dosa besar karena sebab pelakunya melakukan amalan kebaikan yang sederhana, baik bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakaria Al-Ansari rahimakumullah juga menjelaskan, dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berbuat kebaikan kepada manusia, karena orang tersebut mendapatkan ampunan karena memberikan minum seekor anjing.
maka memberikan minum kepada seorang muslim lebih besar lagi pahalanya. Mir'atul Mafatih, halaman 6, nomor 338. Perhatikan, justru hadis di atas adalah motivasi bagi orang-orang yang berbuat maksiat untuk tidak putus asa dari rahmat Allah dan motivasi untuk bertaubat serta memperbaiki diri. Karena pezina saja bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami secara terbalik dengan maknai hadis ini sebagai motivasi untuk terus-menerus bermaksiat. Jadikanlah kisah pelacur masuk surga ini motivasi untuk segera bertaubat. Yang ketiga, para ulama juga menjelaskan dari hadis ini tentang utamanya sedekah berupa air. Baik berupa sedekah air minum, pembangunan air sumur, pengairan sawah dan ladang, dan semisalnya. Karena air adalah unsur pokok dalam kehidupan manusia. Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah menjelaskan, dan di antara sedekah jariyah yang paling utama adalah memberi sedekah air minum. Tidakkah Anda melihat bahwa penghuni neraka meminta minuman kepada penghuni surga? Mereka penghuni neraka mengatakan, "Berikanlah kami curahan air kepada kami, atau apa saja yang Allah berikan kepada kalian." Quran Surat Al-A'raf ayat 50. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan sedekah air minum. Kemudian Syekh membawakan hadis di atas. Namun tidak ada ulama yang memaknai bahwa dengan bersedekah air lalu dijamin masuk surga, atau boleh bermaksiat karena sudah dijamin surga. Yang keempat, tidak ada ulama yang memaknai bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya zina dan boleh menjadi pelacur selama suka bersedekah. Ini pemahaman yang batil dan sangat keliru, serta pendalilan yang samar. Di antara kaidah dalam memahami dalil, wajib mengembalikan dalil yang mutasabib atau samar maknanya atau pendalilannya pada dalil yang muhkam atau jelas maknanya atau pendalilannya. Inilah jalannya orang-orang yang Allah berikan ilmu yang benar. Inilah jalannya salafus sholih dan ulama ahlus sunnah. Adapun ahlul bid'ah dan orang-orang menyimpang, mereka menonjolkan pendalilan yang mutasabih dan meninggalkan dalil-dalil yang muhkam. Allah Ta'ala berfirman, "Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain atau ayat-ayat yang mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari tawilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Ibnu Qayyim rahimahumullah menjelaskan, jalannya para sahabat, tabi'in, dan para imam ahlul hadis seperti Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Bukhari, dan Ishaq. Mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasabih kepada yang muhkam. Mereka mengambil dalil-dalil yang muhkam untuk menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat yang mutasabih, sehingga sejalanlah ayat-ayat yang mutasabih dengan ayat-ayat yang muhkam, dan nas antara satu dengan yang lain akan sejalan serta saling membenarkan. Karena semua nas tersebut berasal dari Allah, dan apa yang berasal dari Allah tidak akan ada perselisihan dan tidak ada pertentangan. I'lamul Muwaqqi'in halaman 2 nomor 209 sampai 210. Sedangkan para zina telah sangat jelas keharamannya dalam banyak dalil, maka wajib kita selaraskan hadis di atas dengan dalil-dalil yang muhkam atau jelas tentang haramnya zina. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, pezina tidak dikatakan mukmin ketika ia berzina. Hadis riwayat Bukhari nomor 2475, Muslim nomor 57. Dan para ulama sepakat tentang haramnya zina dan tidak ada perbedaan. Bahkan ini perkara yang al-ma'lum minat
din bidarurah, yaitu perkara yang sudah diketahui secara gamblang oleh semua orang. Orang muslim yang tidak belajar pun memahami bahwa zina itu haram. Maka pendalilan yang samar tadi wajib kita kembalikan kepada dalil-dalil yang muhkam tentang haramnya zina, sehingga tidak mungkin dikatakan bahwa tidak mengapa menjadi pelacur selama suka bersedekah. Bahkan jika seorang meyakini halalnya zina, ini bisa menyebabkan ia keluar dari Islam. Ibnu Qudamah rahimakumullah mengatakan, siapa saja yang meyakini halalnya suatu perkara yang disepakati keharamannya dan sangat jelas hukum haramnya di tengah kaum muslimin, serta tidak ada subhat dalam memahami dalil-dalil yang ada, seperti meyakini halalnya daging babi, meyakini halalnya zina, dan semisal itu, maka orang tersebut kafir tanpa ada perselisihan di antara ulama tentang kafirnya. Al-Mughni, halaman 8, nomor 131. Hadis ini bukan dalil bolehnya memelihara anjing. Bagian orang yang menjadikan hadis di atas sebagai dalil tentang bolehnya memelihara anjing, padahal jelas Nabi SAW melarangnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, maka berkurang pahala amalan kebaikan yang ia miliki setiap harinya 1 qirot, kecuali anjing untuk menjaga ladang dan ternak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2145. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing yang bukan untuk berburu atau menjaga ternak atau menjaga ladang, maka berkurang pahala kebaikannya setiap hari 2 qirot. Hadis riwayat Muslim nomor 2974. Dan ini adalah kesepakatan ulama, tidak ada khilafiyah atau perbedaan pendapat. Dalam Al-Mahsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah halaman 35 nomor 124 disebutkan, para fuqaha telah sepakat bahwa tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk kebutuhan berburu, menjaga ternak atau ladang, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya yang tidak dilarang dalam syariat. Adapun hadis di atas disebutkan oleh para ulama itu terjadi di zaman dahulu sebelum Nabi SAW diutus. As-Sana'i rahimakumullah ketika menjelaskan hadis dari Abu Hurairah di atas, beliau mengatakan, zahir hadis ini mengabarkan tentang kejadian di zaman dahulu yang disepakati ulama bahwa itu bukan pada syariat kita. Sedangkan perintah untuk membunuh anjing disepakati ulama ada pada syariat kita. At-Tanwir halaman 7 nomor 439. Perintah untuk membunuh anjing terdapat dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing kecuali anjing pemburu, anjing penjaga hewan ternak, dan anjing penjaga ladang. Hadis riwayat Bukhari nomor 3323, Muslim nomor 1571. Namun perintah membunuh anjing ini ada khilaf di antara ulama. Dalam beberapa pendapat, anjing yang boleh dibunuh adalah yang ada di perkotaan, bukan di bawadi atau pedesaan terpencil. Anjing yang diperintahkan untuk dibunuh adalah yang membahayakan manusia. Adapun yang tidak membahayakan, mubah untuk dibunuh. Anjing yang diperintahkan untuk dibunuh adalah anjing hitam. Selain itu, tidak boleh dibunuh. Dan ada beberapa pendapat lainnya yang tidak bisa kita rinci pada kesempatan kali ini. Namun yang menjadi poin adalah bahwa hadis Abu Hurairah tentang pezina yang memberi minum anjing di atas tidak bisa menjadi dalil bolehnya memelihara anjing. Alhamdulillah, telah hilanglah beberapa iskal atau kerancuan seputar hadis pelacur masuk surga ini. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik, hidayah serta rahmat dan inayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.